Baik, saya akan coba menjelaskan tentang dari chapter 1 ya, dari buku Understanding Argument dari Walter Sinnott Armstrong dan Robert Vogelin. Eh, ini adalah chapter 1 dari total 5 part tentang penggunaan dari argumen ya. Ini hanya pengantar ya, nanti pendalaman mungkin di media yang lain, di video yang lain atau di voice yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa argumen itu bisa orang berargumen itu punya dua tujuan, dua kemungkinan tujuan. Entah itu untuk justifikasi atau pembenaran atau penjelasan, explanation. Ya, oke. Jadi kalau dalam argumen itu sebenarnya adalah alat ya, begitu ya. Maka jadi langkah pertama menuju memahami argumen adalah menanyakan sebenarnya untuk apa argumen ini digunakan. Jadi kalau ada suatu argumen, untuk bisa paham argumen tersebut, kita tanya dulu, ini untuk apa argumen ini? Oke, untuk apa orang tersebut memberikan argumen? Dan bab ini, chapter 1 ini mengusulkan definisi argumen dan kemudian mengeksplorasi ada dua tujuan utama seseorang berargumen, yaitu entah itu untuk justifikasi, pembenaran, atau explanation, penjelasan. Kemudian baik pembenaran maupun penjelasan mencoba memberikan sebuah penjelasan ya, reasoning, tetapi alasan dari jenis yang berbeda. Justification itu atau pembenaran memberikan alasan untuk mempercayai suatu kesimpulan. Jadi ketika orang berargumen dengan memberikan justifikasi, itu tujuannya apa? Memberikan alasan, tujuannya supaya percaya kesimpulan si pemberi argumen. Sedangkan explanation memberikan alasan mengapa kesimpulan mereka benar. Ya, ini sedikit mirip, cuma nanti kita akan bisa merasakan perbedaannya. Dan masing-masing tujuan ini lebih rumit dan menarik daripada biasanya kita mengasumsikan. Biasanya kita memahami. Nah, ini akan sedikit berbeda. Pertama, justifikasi. Jadi salah satu penggunaan argumen yang paling menonjol adalah untuk membenarkan klaim yang diperdebatkan atau disengketakan. Jika saya mengklaim bahwa 11 September misalnya gitu ya, adalah hari Selasa, dan Anda menyangkal ini, atau mungkin Anda ragu, maka kita mencari kalender untuk membuktikan. Tapi misalnya tidak ditemukan nih kalender tahun 2001. Untungnya kita menemukan kalender tahun 2002. Nah, sekarang saya akan memberikan klaim untuk memberikan sebuah klaim dengan memberikan argumen ini. Kalender menunjukkan bahwa 11 September adalah hari Rabu dan seterusnya ini ya. Dan tidak dibagi 4 tahunan COVID-19. Intinya saya memberikan sebuah alasan reasoning. Jadi kesimpulannya 11 September pasti hari Selasa dan Anda sekarang harus saya yakinkan. Apa yang telah saya lakukan? Ucapan saya tentang argumen ini memiliki efek mengubah pikiran Anda dengan membuat Anda percaya pada kesimpulan yang tidak Anda percayai sebelumnya. Yaitu adalah sebuah bentuk justifikasi. Jadi saya memberikan sebuah alasan-alasan ini untuk menjustifikasi ide saya bahwa 11 September itu adalah hari Rabu. Bahwa September 2001 adalah hari Selasa. Gitu. Nah, kalau explanation berbeda, penjelasan berbeda. Nah ini ya, sama pentingnya nih, yaitu memberikan explanation atau penjelasan. Penjelasan atau explanation menjawab pertanyaan tentang bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Misalnya menjelaskan bagaimana seekor luwak keluar dari kandangnya. Caranya gimana? Ya dengan menunjuk ke sebuah lubang, dia menggali di bawah pagar. Menjelaskan mengapa seseorang dibebaskan, bahwa itu karena masalah teknis. Jadi tujuan penjelasan bukanlah untuk membuktikan itu sesuatu terjadi, tetapi untuk memahami segala sesuatunya. Jadi itu adalah explanation. Untuk kita, kata kuncinya ini. Jadi kita understand, memahami segala sesuatunya. Nah, sekarang kita dalami lagi apa perbedaan antara justification dengan explanation. Atau apa perbedaan sebuah justifikasi pembenaran
dengan penjelasan. Nah, oke. Misalnya satu orang mengklaim bahwa tiang bendera di sekolah atau di universitas tingginya 35 kaki atau 35 meter, dan orang lain memintanya untuk membenarkan klaim ini. Nah, sebagai tanggapan, ini justifikasi ya. Tanggapan mungkin menghasilkan, kita kasih tanda terima dari perusahaan yang menjual tiang bendera bahwa tulisannya 35 kaki. Nih buktinya nih, begitu ya, kita sodorkan bukti bahwa tiang bendera ini pasti 35 kaki. Kenapa? Ini buktinya, kwitansinya. Tapi sebagai alternatif kita juga bisa pakai tongkat di atas tanah, ukur panjang tongkat dan panjang bayangannya. Lalu bandingkan panjang bayangan tiang. Ini teknik fisika ya untuk menghitung tiang bendera. Oh, tapi ini semua itu adalah pembenaran, ya. Tapi ada penjelasan, explanation, itu bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa tiang bendera setinggi 35 kaki? Nah, ini bisa dijawab dengan berbagai cara, tergantung konteks. Bisa jadi, sekolah tidak bisa beli yang lebih tinggi, misalnya begitu ya. Tiang tersebut adalah satu-satunya ukuran tiang bendera yang ada, atau penjelasannya, ada undang-undang negara bagian membatasi tiang bendera setinggi 35 kaki dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah explanation, ya, sebuah explanation. Jadi jawaban explanation itu membantu kita memahami mengapa tiang bendera setinggi 35 kaki. Menjelaskan ketinggiannya. Kalau justifikasi membuktikan bahwa memang tiang bendera tersebut 35 kaki atau 35 tingginya. Oke, itu mungkin penjelasan singkat pengantar dari chapter 1 tadi, ya. Pengantar dari chapter Understanding Argument. Nanti silakan beli bukunya, kemudian dapatkan bukunya, beli bukunya, kemudian dipahami lebih dalam isi dari buku tersebut.